Oh, berarti yang bikin gemuruhnya Gunung Semeru itu Yesus dengan malaikat, dibantu dengan malaikat berarti ya? Makanya kan yang digempurkan kampungnya lu, bukan kampung gua. Iya, berarti Yesus kampung lo tuh lagi menjerit Jawa Timur. Dibantu oleh malaikat ya? Kok dibantu sama malaikat? Ya itu, tadi bilang apa tadi? Gunung Semeru meletus itu perbuatan Yesus dibantu malaikat, kan bilang begitu? Yes, bukan dibantu malaikat, Yesus memerintahkan malaikat. Oh, memerintahkan. Itu pernah ada satu. Malaikat, letuskan Gunung Semeru begitu kan? Betul. Kan tujuannya Yesus meletuskan Gunung Semeru tujuannya apa Bang Luka? Ya, untuk membinasakan orang-orang fasik, orang-orang murtad ya. Kayak lo ini lah. Nah, kalau di sana ada korban manusia, sebentar ya. Ada korban manusia nih. Dia tahu kalau ini Tuhannya Kristen nih. Nah, kalau dia protes ke Tuhanmu gimana? Kan pernah juga tuh yang waktu di Aceh yang terjadi tsunami itu kan ada. Itu kan ada yang selamat di Semeru itu kan ada yang selamat itu, yang nggak percaya dengan Yesus. Nah, itu kan bisa selamat. Berarti masih dikasih kesempatan. Oh, dikasih kesempatan. Oh ya, dikasih dispensasi begitu ya. Ya nih, gue bacain ya, Ya, bacain. Coba dihormati sama Nabi, itu ngomong tuh dihormati. Betul, kita menghormati. Orang mereka ini nggak perlu menghormati saya, nggak perlu juga. Oh, perlu. Ya? Kalau nggak dihormati nanti diribut nanti di sini. Bang. Harus ada kami senang, Bang. Ada kami senang, Bang. Perlu selamat itu kan sebenarnya bukan kelas-kelas guru palsu, tetapi pendengarnya. Kan 270 juta bangsa ini kan muslim terbesar dunia ya. Kalau misalnya yang murtad misalnya 150 juta, mereka ini nggak murtad juga nggak apa-apa karena mereka ini memang udah ditentukan untuk binasa. Oh begitu ya. Ya. Itu adalah orang banyak gitu loh kan. Kalau kalian kan memang udah tahu firman. Kalau misalnya di Gunung Semeru nih ada yang Kristen meninggal gara-gara Yesus meletuskan Semeru, gimana itu? Ya mungkin itu Kristen-Kristen yang tidak sungguh-sungguh lah ya. Ya. Oh iya. Baru ini. Dan ketujuh malaikat memegang ketujuh sangkakala bersiap-siap meniup sangkakala. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, terjadilah hujan es dan api bercampur darah dan semuanya itu dilemparkan ke bumi. Maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon rumput. Hanguslah seluruh rumput-rumput. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakala. Menyalalah api, dilemparkanlah ke laut dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan ini akan kalian hadapi ke depan-depannya ya. Jadi tetapi pada waktu ini terjadi gereja sudah diangkat ke langit dan kalian cuma mengalami kembali ke surga. Yesus yang berbentuk manusia, kakinya tembaga begitu mengkilap. Nah kalau Bapak gimana posisinya? Itu sama. Anaknya aja pakai tembaga, berarti bapaknya itu pakai besi emas atau metal atau emas. Sama Pak Jul sama. Jadi nggak ada bedanya. Terus itu kakinya tembaga. Bang Luga kenapa apa itu Bang? Dari Bang Luga? Bang Luga? Iya. Kenapa dari tembaga bukan dari emas, Bang? Iya, kan lebih bagus emas ya. Lebih mahal kan tembaga daripada. Dengerin. Mungkin matanya dari ini. Aku dengerin Bang. Lanjut. Nah, gini, saya buka di kitab Daniel ya. Ini nanti. Iya, dibuka. Waktu dia bertemu dengan malaikat juga. Jadi memang kemuliaan para malaikat itu mirip-mirip dengan Tuhan ya, walaupun berbeda tetapi ada kemiripan ya. Ini saya baca Daniel 10 ini 14 dari 10-14 itu. Ayat 5. Ini channelnya Luga kok nggak live ya? Nggak ikut live dong? Iya nanti lah. Live kan aja lah. Karena aku lagi sibuk banget bentar lah ya. Kuangkat mukaku, kulihat tampak seorang berpakaian lenan dan berikan pinggang emas dari upas, tubuhnya seperti permata Tarsis dan wajahnya seperti cahaya kilat, matanya seperti sulu yang menyala-nyala, lengan dan kakinya seperti kilau tembaga yang digilap. Ini Yesus ya? Ini Yesus. Ini apa ya? Yesus atau Bapak nih? Apa itu ayo? Ini sebenarnya Yesus. Jadi Yesus. Di kitab Kejadian juga sudah luar biasa. Memang gini, kalau misalnya ditanya misalnya orang Islam seperti apa penampakan para itu posisinya di mana waktu itu, di dunia apa di surga waktu itu? Di surga sekarang Pak Jun. Bukan. Itu Nabi Daniel melihat Nabi Daniel di Sungai Tigris. Tunggu. Ya. Nih, jadi bentar dulu. Nah, kita kan yang lain. Kata tuh. Enggak, aku udah bisa share di anu. Kalau selesai buka Bentar ya. Jadi di kitab Nabi Daniel dikatakan silakan share. Seperti kilau tembaga. Di kitab Wahyu juga dikatakan penampakannya memang tubuhnya seperti kilau tembaga. Ya itu perlu kita ketahui supaya kita tahu mana yang dari Tuhan, mana yang dari setan. Kalau itu kita nggak tahu, nggak ditulis di Al-Quran, ya kapan lu pintarnya? Ya. Jadi menurut Pak Luga, Yesus sekarang ini sama
dengan Bapak di surga, begitu ya? Kedudukannya apa Ya, gimana sih? duduk di sebelah kanan Bapa sebagai raja. Jadi belah kiri Bapak, Yesus kanan. Ya. Jadi ada dua oknum di sana. Ya, dua oknum Bapa dan Firman. Yang berkuasa penuh siapa Bang Luka? Yang kan saya bilang, Bapa itu adalah pencetus ide. Ya. Lalu Yesus pelaksana ide. Oh, Bapak eksekutor. Ya, Bapak ini tidak bisa melaksanakan ide. Nggak bisa dia. Hmm. Nah, Bapak cuma pencetus ide. Itulah kemampuan Bapak cuma pencetus ide. Bapak tidak mampu pelaksana ide. Nggak bisa dia. Memang dia nggak bisa. Tapi Bapak menciptakan Yesus loh. Tidak ada Bapak menciptakan Yesus. Kok ngarang? Gimana sih? Jadi gini ya. Nah, Iya. Yesus juga punya kekurangan. Yesus juga punya kekurangan. Dia bisa melaksanakan ide, tapi dia nggak bisa mencetus ide. Itulah kekurangan Yesus. Nah, Bapak juga punya kekurangan. Dia bisa mencetus ide, tetapi dia tidak bisa melaksanakan Oh ide. iya, jadi Makanya- dua-duanya mempunyai kekurangan saling melengkapi. Betul, namanya Oh betul, kerjasama itu. Oh Iya. makanya Yesus bilang aku tidak bisa berbuat apa-apa ya Bang Betul. Luka. Oh, itu. Ya itu merupakan Minta. suatu tim itu, tim yang solid itu. Jadi Makanya. saling menutupi kekurangannya. Nah ibarat kata di pemerintahan Bang Luka, Pak Presiden, Yesus Menteri gitu. Bukan dong. Oh bukan ya? Gimana? Itu beda ya? lagi. Oh beda lagi ya? Jadi setara bang. Jadi gini ya, mungkin setara kayak seperti gini. Bang Jul dengan Bang Handi ya. Bang Handi bisa motor, Bang Jul bisa mobil. Begitu ya? Waktu pakai motor, Bukan terus Bang begitu Handi. Pak Ian. Pak Luka jelaskan. Silakan Pak Luka. Oh ya. Jangan sampai Ya, salah. mungkin seperti itu ya Bang Luga ya. Monggo Gini, jelaskan gini. Bang Juga. Gini, Iya. Bapak itu bisa saya ibaratkan mata. Dia cuma bisa melihat. Dia nggak bisa mukul. Mata kan nggak bisa mukul orang. Coba lo mata lo mukul orang kan nggak bisa. Oh betul. Dia cuma bisa melihat, tapi yang menonjok congornya si Andi kan tangan gua, bukan mata gua. Tetapi iya. mata gua mengarahkan supaya congornya si Andi gua tonjok. Misalnya gini, Oh iya. tonjok congornya si Andi, lalu yang mengeksekusi tangan gua. Iya paham. Artinya adalah Bapak ini pemikir, Yesus eksekutor. Nah, tuh lo pinter. Iya begitu. Bisa nggak ini sebentar Pak Luka? Bisa nggak eksekutor sebentar yang lain ya? Bisa nggak eksekutor ini bertindak tanpa perintah oleh pemikir oleh Bapak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kan saling melengkapi itu. Saling melengkapi. Tumben ini Pak Jul pintar. Ayo. Nah, sekarang gua tanya, bisa nggak konseptor bertindak, tapi kalau nggak ada pelaksana? Nggak bisa, Nggak bisa. Apalagi kalau nggak ada dananya. Itu apalagi. Dananya mancet itu gimana? Nah, jadi begini ya, kita lagi membangun masjid nih. Nah, itu konseptornya kan yang gambar itu tim JCC. Eksekutornya adalah saya dengan Pak Jul sama Ustaz Sugi di lapangan. Ya, Nah, begitu artinya saya sama Pak Jul bisa dong dikatakan saya adalah Yesus. Gambarannya kan begitu, seperti Gambarnya begitu kan ya. begitu ya. ya gambarnya. Ya. Misalnya gini. Hati-hati Pak Jul jangan sampai jadi Yesus. Atau saya kasih begini, atau saya kasih pengertian gini. Bapak itu arsitek. Ya kan, Bapak itu arsiteknya, lalu pelaksananya itulah Yesus. Nah, Jadi sedikit agak tertutup saya itu kalau mendengar Mas Duga membicarakan tentang konsep ketuhanannya. Jadi kalau nggak ada Yesus Bapak nggak bisa ngapa-ngapain juga ya? ya nggak bisa lah, ngaco lo, makanya Yesus Tuhan. Karena ini Yesus tidak ada Bapak juga nggak bisa ngapa-ngapain. karena ini. Gimana? Misalnya gini, Bapak kan punya ide tuh. Misalnya Bapak mengutus nih, aku mengutus anakku yang tunggal. Kalau seandainya Yesus kagak mau, ya Bapaknya nggak bisa jadi Tuhan. Oh begitu. Nggak bisa. Kalau seandainya Yesus nggak mau, ya Bapak nggak bisa jadi Tuhan. Tapi kalau Bapak juga nggak nyuruh, Yesusnya pun nggak bisa jadi Tuhan. Lalu gimana? Tapi kedua Yesus dan Bapak ini dia menyatu di surga atau dia berpisah gak? Menyatu itu, makanya Yesus berkata menyatu. kepada Bapak, sama seperti begini ya. Gua Iya, bilang iya, sama lo, lu bisa nggak pisahin mata lo sama mulut? Bisa nggak pisahin? Jadi mulut Yesus adalah mulut Bapak juga. Sama seperti Bapak itu adalah matanya, Yesus adalah mulutnya. Lo paham nggak? Jadi jadi Hidup di sebelah kanan Bapak tapi kan. nggak benar Bang. Jadi ini gimana cerita? Coba diulang nggak? Coba diulang nggak? Gimana ini ceritanya? Yesus itu adalah, Bapak itu adalah mata. Mata ini kan ibarat kata kan penentu. Hati-hati apa yang gunting kebijakan. lu pegang hati-hati Ya. sama mata.
Iya kan? Ya, Kan gunting. mata ini kan sebelum congoran kau keluar. Om Bob. Kan Jangan main gunting bahaya itu. Mata ini kan makanya kalau dia Iya. Bang Andi, jangan gitu sama Nabi, Bang Andi. Nggak boleh. Kita harus menghormati sama- Sopan. Aku sopan ini Om Bob. Tutur kata harus sopan. Itu udah pegang gunting nabinya, nanti kena gunting baru tahu rasa. Aku ini sopan sama Bang Luka kan layak kita juga teman kita gitu. Jadi Biasa pertanyaannya dengan Bang gini. Luka kita sudah tahu. Pertanyaannya begini, bisa nggak Bapak menciptakan langit dan bumi kalau seandainya Yesus tidak turut? Bisa nggak? Nah itu gimana? Jawabannya bagaimana itu? Coba dijawab pertanyaannya sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa. bisa. Ya sudah. Bisa. Iya, nggak udah. bisa. Karena tidak. Oh, iya. Gini. Nabi, Jadi bertanya jadi kepada Bapak umat tidak ini. bisa menciptakan alam semesta tanpa bantuan Yesus. Nah, Bukan kalau begitu? seandainya nih, Bapak ingin menciptakan langit dan bumi, tapi Yesusnya nggak pengen. Ya. Nggak jadi ya? Jadi nggak? Nggak jadi Nggak kan? jadi. Kan eksekutornya Yesus. Menurut Alkitab itu nggak jadi. Mantap. Makanya Yesus itu Tuhan. Ya akhirnya kita Setara dengan Bapa. mantap. Jadi penciptaan alam semesta ini ada taken kontrak berdua ya? Makanya Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Baik. Makanya Yesus begini lah ya. Begini bro, menurut Alkitab kan seperti itu. Kalau menurut Quran lo mau jungkir balik itu kan urusan Quran. Iya lo. betul. Iya kan? Beda keimanan kita. Agama lo mengatakan Yesus Nabi itu kan konsekuensinya lo. Siap-siap aja Iya. lo. Di sini kan nggak ada pemaksaan, Mbak. Di sini nggak ada pemaksaan. Kita kan hanya bertanya. Iya kan? Makanya kan gue udah bilang konsep Al-Quran lo begini. Ya Iya. itu kan sah-sah saja. Ya lagian di sini kan kita nggak bantah kamu, Kak. Kita Kalau nggak bantah loh. kalau suatu saat misalnya ternyata memang yang di dalam Alkitab ini ya benar, ya wajar kalau dibenarkan ke dalam lautan api. Iya, lagian kita di sini nggak membantah kamu kok, Kak. Iya. Kita hanya bertanya. Nah, iya, jadi konsepnya seperti itu. Kenapa? Jadi Yesus alam itu semesta Tuhan. itu bisa tercipta karena ada kerjasama antara Bapak dengan Yesus. Itu Betul. Satu lagi, Roh Satu lagi Kudus. gimana? Satu lagi berapa? Satu lagi ketiganya Roh Kudus. Makanya Yesus. Satu lagi Roh Kudus Bang Itu Andi. kan ada. Bentar, Nabi. Tadi bilang lautan api, berarti lautan api Bandung ya? Itu Bandung Lautan Api. Lautan api itu seperti Gunung Semeru kemarin lah yang di kampung. Ya udah, kembali ke topik. Oh iya, siap. Fungsi Roh Kudus apa gak? Fungsi Roh Kudus. Nah, Kalau ini Bapak kan ada pemikir. faktor ketiganya lagi nih, apa ini? Bapak pemikir, Yesus eksekutor, Roh Kudus sebagai apa? Tekan kontrak. Gini. Ya, ya. Gini. Ya. Bapak itu kan yang konseptor lah ya, konseptor yang memberikan ide, semua tuh ide Bapak, bukan idenya Yesus. Betul. Semua langit dan bumi ini adalah idenya Bapak. Idenya Bapak. Yesus di kayu salib pun idenya Bapak. Semua yang bergerak ini, yang hidup maupun yang mati, bahkan yang di neraka, semua idenya Bapak. Ya. Terus Yesus pelaksana. Konseptor berarti ya, Bapak itu konseptor. Ya, dengarin. Lalu Yesus itulah cahaya. Oh, ya, ya. Firman itu kan seperti terang, dikatakan dalam Mazmur 125, firmanmu itu adalah terang. Iya, Yesus iya. berkata dalam kitab Yohanes, aku adalah terang dunia. Jadi Bapak ini kerjanya cuma mengkonsep. Coba bayangkan, kalau cuma mengkonsep, tetapi kondisi dalam gelapan ada dalam kondisi gelap ada nggak? Tidak ada cahaya dari Yesus ya. Ya, walaupun Bapak udah mengkonsep nih, Iya. misalnya ada bintang, ada kuda, ada segala macam. Terus gelap. Tapi gelap semuanya. Ada gunanya nggak? Ya harus ada Yesus memberi cahaya kan gitu gak ya? Gue tanya dulu, ada gunanya nggak? Kalau Ya, Kak. Saya nggak bisa menjawab. Nggak ada gunanya. Ya, oke. Contoh nih, lo sudah menikah, beli mobil, beli rumah, lalu pas malam pertama terus gelap-gelapan lo nggak bisa ngeliat bini lo ada di mana, ada gunanya nggak lo punya bini? Ya udah lanjut aja ke Bapak, jangan ke bini-bini lah, nggak enak lah. Iya. Jadi mana itu selanjutnya? Fungsi Roh Kudus. Iya, makanya lo diam dulu. Ya. Jadi walaupun sudah dikonsep, tapi kalau tidak ada cahaya yang menyinari tetap sampah. Paham nggak? Ya. Terus Nah, Yesus itulah cahayanya, makanya wajah Yesus itu seperti matahari. Yang membuat seluruh bintang ini bercahaya ini bukan Bapa, tapi Yesus. ya. Terus Roh Kudus. Bentar dulu, gue jelasin Oh, dulu. Lu kabur, lu ketakutan banget sih. Enggak. Lu sabar. Ya. Lu ikutin gue, bukan gue ngikutin lu. Ya gue ikutin lu ini. Nah, makanya lu dengerin. Iya. Nah, Dari tadi Awas kesurupan Bang Andi. iya, maksudnya ini orang karena udah kejepit mau kabur, makanya gue pegang lehernya. Lu tenang aja begini. Iya. Leher gue gatel. Nah, jadi setelah
setelah tuh Yesus menyinari alam semesta ini, makanya kan berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Lalu yang terakhir, Roh Kudus. Ya. Walaupun sudah ada ide, walaupun sudah ada terang, tapi kalau tidak ada power, itu tetap sampah. Oh, Roh Kudus powernya. Roh Kudus saklar, Roh Kudus. Pak Landi. Roh Kudus power. Itu saklar. Power Saklar, ya. saklar. Betul. Oh, saklar. Listrik itu Roh Kudus, artinya kuasa, dan makanya dikatakan di Wahyu 4. Keluar kilat dan guntur. Kilat itu kan lambangnya seperti kabel listrik. Ya, ya. Semua yang lu jangan ketawa, artinya lu orang-orang di luar sana banyak. Bukan tertawa sama kamu, dia tertawa sama temannya di sebelah. Orang di luar sana yang ada ketawa ngelihat lu. Hmm. Nanti yang tadinya lo disumbang 50 juta ntar jadi kurang, jadi tinggal 3 juta lo disumbang. Akhirnya lo makan berkurang. Makanya lo tenang, walaupun lo sesat lo diem. Iya. Boleh sesat tapi diem gitu loh. Iya. Supaya donatur lo tetap nyumbang lo. Ya makanya yang lain pada diem dong. Ini kalau lo ketawa Udah lo, sesat diem lagi gitu ya. kalau donaturnya berkurang kan repot. Nanti Iya. Iya. kurang, lu pasti diceraiin. Setidaknya lu selingkuh sama cowok lain. Makanya lu tenang, supaya lu rumah tangga lu bisa langgeng. Balik lagi ke Roh Gini, Kak. Kudus. Ini Roh Kak, gini, Kudus Kak. apa ini? Bisa Apa nggak? fungsinya? Udah tahu power dan saklar. Bisa nggak ini? Bisa nggak? Ya kan Roh Kudus tadi katanya hampir kayak saklar atau power. Roh Kudus itu api, power, kuasa. Power, kuasa. Jadi gini, makanya yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu bukan cuma Bapa, tetapi Roh Kudus. Makanya kan sering gua tanya sama lo, yang bangkitin Yesus siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Jawabannya bukan itu, Cok. Iya. Jawabannya Roh Kudus. Jadi ini saling kerja sama, saling tolong menolong ya kayak. Ya lo juga bisa jadi ke muka bumi ini kan karena bapak sama bini lo, bapak sama mak lo kan tolong menolong, sehingga lo jadi. Kalau tanya gesek-gesek ke pohon lo jadi nggak? Jadi waktu Yesus dibangkitkan itu kerjasama mereka ini ada kan Yesus korban nih, ditolong oleh Bapa sama Roh Kudus gitu ya. Itu baru jawaban yang benar, jangan cuma lo bilang Begitu Allah dong. Allah. Ombot Allah yang gimana sih Ombot? mana? Nggak ngerti dari tadi Ombot ini. Terkesima sama Nabi Luga, makanya susah menyimak jadinya. Ya iyalah, makanya lo ini Tuhan Yesus sudah datang. Waktu Yesus jadi korban di tiang salib siapa yang nolong? Kan congoran lu udah ngejawab tadi, kenapa lu tanya lagi? Ya kan gua nanya balik. Kan ini tadi masalah bangkit dari kubur, ini masalah penyaliban. Kan ya. konseptor ini kan jadi korban nih. Konseptor jadi korban. Yesus yang korban. Iya korban. Nah yang nolongin korban siapa? Bapa dan Roh Kudus, jawabnya gitu. Jadi salah satunya pernah jadi korban ya? Ya Yesus pernah. Nah waktu mati konseptor pada- jadi korban ini, apakah sesuatu bisa tercipta? Kan gue udah bilang, satu tidak bergerak, tiga-tiganya nggak bisa bergerak. Jadi Makanya waktu dari tunggal. Yesus jadi korban 3 hari 3 malam mati, artinya nggak ada kegiatan dong? Vakum 3 hari 3 malam. Yesus itu waktu dia mati, dia kan melepaskan orang-orang yang dipenjara dari zaman Nuh. Jadi Yesus tetap kerja, tapi dia turun ke alam maut selama 3 hari. Oh, dia menginjili para mayat-mayat Betul. di dalam kubur. Betul. Oh, Makanya iya. kan orang-orang yang percaya di zaman Musa kan itu mereka tuh seperti di tempat penantian, mereka tuh dibawa ke Firdaus kira-kira. Jadi Yesus nggak pernah, konseptor ini nggak pernah istirahat biar kata mati tetap kerja dalam kubur ya? Ya Tuhan namanya Tuhan itu nggak ada istilah istirahat ya, dia tetap bekerja sampai hari ini. Makanya Yesus. Iya. Termasuk dalam kubur bekerja gitu. Ya di kubur yang melepasin orang-orang yang di sel-sel itu kan di penjara semua tuh orang-orang yang di zaman Musa itu. Oh di bawah kubur Makanya- ada sel, ada orang di penjara, ada kayak semua gambaran-gambaran sel di kuburan gitu ya. Yesus melepaskan mereka. Iya, di neraka itu ada seperti sel-sel di alam itu ada seperti sel-sel. Persis kayak di muka bumi ini. Bang Serem Luga ya? itu yang Tuhan 7 yang istirahat hari Minggu itu gimana itu? Bilangnya nggak ada istirahatnya. Itu alegoris itu. Boleh gue astagfirullahaladzim. Iya, alegoris itu. Apa sih maksudnya? Di hari ke-7 istirahat di Kejadian 1 pasal 1. Oh iya. Iya di hari ke-7 memang istirahat. Oh istirahat juga. Iya. Ya udah Jadi, kalau Oke nih, ini sudah hampir mendekati jam 5 ya. Ini Zoom juga sudah mulai waktunya kita reset. Jadi mohon maaf untuk teman-teman semua, terutama di live comment ya. Nanti kita akan ketemu lagi setelah Zoom kita reset.
Terima kasih Bang Luga telah menyemarakan di JCC dengan cerita-cerita yang luar biasa. Semoga saja semua kita yang ada di sini bisa bermanfaat untuk semuanya. Ya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, dan kehilangan. juga mohon maaf Bang Luga, mohon maaf Bang Adi. Sorry ya Lai. Bang Luga, makasih ya Bang Luga ya. Thank you Bang. Oke, thank you Bang Jul. Luga Pungru. Jangan, nggak boleh gitu. Nggak boleh. Makasih ya Bang. Nabi kok digituin. Makasih Nabi. Oke, kasih tadi. Iya, kalau lo ngomong-ngomong Nabi mau lo berbobot sih masih gua ini ngomongan lo Nabi tapi gak berbobot congoran tuh. Baik, terima kasih. Dan Masih, untuk yang ada di Siap. Julfikar Official kiranya sudah cukup ya. Nanti kita akan ketemu lagi kira-kira 1 atau 2 menit paling lama. Kita akan ketemu dengan tema dan diskusi yang berbeda. Untuk yang di Julfikar Official saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Andi Selewe Channel, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.